Kang Mus meminta Safira untuk mengantarnya ke pasar hanya sekedar untuk membeli ikan peda merah kesukaannya. Namun di sana Kang Mus tidak melihat Taslim, Mawardi ataupun Ajun, justru melihat tukang parkir lain yang bertugas di sana. Hal ini membuat Kang Mus menjadi curiga. Akhirnya, setelah Kang Mus membeli peda merah kesukaannya, Kang Mus pun menanyakan perihal penjaga pasar sebelumnya kepada penjual ikan di sana. Dan setelah memperoleh informasi, Kang Mus langsung menelepon Cecep. Namun ketika Cecep ingin menjelaskan hal sebenarnya, Kang Mus memotong pembicaraannya di telepon. Dan saat itu juga Kang Ujang dan Bang Murad yang baru saja sampai di parkiran dekat terminal akhirnya harus balik lagi ke pasar karena ditelepon Kang Cecep kalau saat ini Kang Mus berada di pasar. Dan Kang Mus pun sekarang mengetahui perihal Taslim yang sudah tidak lagi bekerja di pasar. Namun saat itu juga Kang Mus hendak pulang dari pasar, dan ketika di parkiran Kang Mus melihat kalau Safira, anak kesayangannya itu, sedang digoda sama Rijal, si petugas parkir yang direkomendasikan Kang Ujang. Saat itu Rijal hendak menanyakan perihal Kang Mus yang ia sangka adalah suaminya Safira. Namun yang bikin Safira marah adalah Rijal berkata kalau Safira adalah istri mudanya Kang Mus. Kebetulan saat itu Kang Mus datang dan mendengar perdebatan mereka. Kemudian langsung memberi pelajaran kepada Rijal karena sudah mengganggu anaknya telur. Setelah itu Kang Mus meminta Safira untuk mengantarnya ke pabrik kecimpring dulu karena ada urusan penting sama Bang Cecep. Begitu kata Kang Mus kepada Safira ya lur. Kemudian Kang Ujang dan Mang Murad pun sampai di pasar. Namun sesampainya di sana Kang Ujang melihat Rijal sedang meringkuk kesakitan. Dan setelah Kang Ujang menanyakan, si Rudi pun menjelaskan kejadiannya kalau ia sudah dipukuli sama bapak-bapak dan bapak-bapak itu galak. Bang Murad pun geram, namun mereka tidak tahu kalau bapak-bapak yang dimaksud Rudi adalah Kang Mus. Di sisi lain, Cecep yang belum menjelaskan soal permasalahan pasar ke Kang Mus menjadi panik. Begitu juga Kang Ujang dan Bang Murad. Setelah mendengar cerita dari Rudi dan Rijal, kini Kang Ujang dan Bang Murad pun masuk ke dalam pasar dan mencari Kang Mus di sana. Namun setelah mencari ke seluruh pelosok pasar, mereka tidak menemukan Kang Mus di sana. Hingga akhirnya Kang Ujang harus melapor ke Kang Cecep kalau Kang Mus tidak ada di pasar. Cecep yang mendengar kabar itu pun makin panik dan sudah dipastikan Kang Mus bakalan ke kantor menemuinya untuk membicarakan soal ketidakadaannya Taslim di pasar. Dan benar saja, belum lama setelah itu Kang Mus pun tiba di kantornya. Dan dengan terpaksa Kang Cecep pun harus menceritakan hal sebenarnya kepada Kang Mus. Kalau saat ini memang pasar sedang tidak baik-baik saja. Taslim dan Mawardi yang sebelumnya bekerja di pasar terpaksa diberhentikan dulu karena ada teror dari luar. Dan dua orang yang bekerja di pasar itu adalah anak buahnya Kang Ujang yang sengaja diutus bekerja di sana untuk mencari informasi tentang siapa dalang di balik seseorang yang ingin mengambil pasar. Dan Kang Cecep juga tidak bisa berbohong kalau saat ini bukan hanya pasar yang sedang ada masalah, tapi lahan parkir di jalanan dan yang tadinya dipegang sama Aos, Otang dan Jack, orang-orang yang dulu pernah bekerja di terminal, kini juga mengalami hal yang sama, diteror dan harus digantikan. Dan bukan hanya itu, Kang Cecep juga menceritakan kalau terminal juga sama. Beberapa hari terakhir, anak-anak yang bekerja di terminal satu demi satu dipukuli saat perjalanan pulang dari terminal. Bahkan Jack yang hanya sekedar main ke terminal pun harus jadi korban sasaran. Mendengar hal itu, Kang Mus menjadi marah. Kang Mus bilang terminal, jalanan, dan pasar adalah warisan dari Kang Bahar buat kita. Dan jika ada seseorang yang ingin mengambil paksa pasar, jalanan, dan terminal, itu berarti perang.
Mendengar hal ini, Kang Cecep pun lebih bersemangat. Dan kemudian Kang Ujang dan Bang Murad pun akhirnya tiba juga di kantor. Kemudian mereka pun mendapatkan informasi tersebut juga. Dan mendengar Kang Mus mengizinkannya untuk berperang sama orang-orang yang ingin mengambil alih pasar dan terminal. Kini mereka berdua lebih bersemangat dulu. Dan kemudian Kang Ujang dan Bang Murad pun langsung OTW ke terminal untuk mencari tahu siapa yang sudah meneror di terminal. Namun, karena ketidaktahuan anak-anak di terminal tentang Bang Murad dan Kang Ujang, ini membuat mereka panik dan harus lari kocar-kacir berhamburan terbirit-birit. Disangkanya Bang Murad dan Kang Cecep adalah pihak musuh yang akan menghabisi mereka tuh lor. Aduh, makin seru saja ya filmnya. Akankah Bang Murad dan Kang Cecep dan Kang Ujang akan mampu membereskan masalah terminal, pasar, dan jalanan, atau malah mengharuskan Kang Mus turun tangan langsung tuh lor? Mungkin saja terjadi. Mungkin semua ini bisa terjadi mengingat Bang Edi adalah orang yang sangat ambisius dan sudah dipastikan jika orang bayaran seperti Raymond tidak bisa diandalkan, kemungkinan Bang Edi juga bakalan menyewa tukang pukul lain yang lebih hebat dari Raymond. Atau justru Bang Edi bakalan vakum lagi seperti tempo dulu. Seperti menurut Mimin, itu tidak mungkin karena jika Bang Edi mundur maka jalan ceritanya akan sama dan sudah bisa dipastikan tidak akan menarik lagi. Berbeda jika Bang Edi justru menyewa orang-orang yang lebih kuat, maka jalan ceritanya pasti bakalan lebih seru kan Dor. Apalagi jika para pemain preman pensiun sebelumnya bisa dimunculkan lagi, itu bakalan menambah antusias para penggemar ya Lor. Oke, itulah sedikit prediksi, perkiraan, dan harapan Mimin. Semoga Kang Aris punya pemikiran yang sama seperti kita semua ya Lor. Dan jangan lupa untuk tetap menonton episode-episode berikutnya ya Lor. Dan terima kasih sudah menonton video ini ya Lor. Bagi kalian yang suka, yang doyan, yang berminat akan video saya ini, tolong agar memencet tombol subscribe-nya ya Lord. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.